Eh, saya adalah wajah pribumi Kabupaten Pandeglang. Saya adalah generasi muda cerminan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Saatnya wajah pribumi memimpin di daerahnya sendiri. Karena wajah pribumi yang lebih tahu seluk-beluk persoalan dan lain sebagainya di Kabupaten Pandeglang ketimbang ya para pendatang nanti ke depan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Sore ini kita kedatangan tamu istimewa dan alhamdulillah beliau menyempatkan hadir di studio kami. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik pencerahan, titik memberikan informasi yang bermanfaat untuk warga Kabupaten Pandeglang. Selamat datang di studio kami, Pak Siap. Dewan yang sangat muda. Siap, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Banten Podcast. Alhamdulillah sore ini saya bisa hadir dan ini suatu kehormatan bagi saya bisa hadir langsung ke studio sahabat podcast yang luar biasa ini. Pak Iing Andri Supriyadi. Iya, Beliau ini udah ketiga kali per hari ini menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pandeglang. Begitu ya? betul. Kang, ya? Iya. Kenapa saya harus manggil Kang Iing? Karena sangat muda. Mungkin seumuran gitu ya. Kang Iing Bisa jadi. Dan ini luar biasa udah ketiga periode. Di sana juga banyak sahabat, ada Kang Erin, Ya. Mas Angatan di Gerindra. Tapi bukan persoalan itu yang akan kita bahas. Kang Iing, selamat datang di kami. Kita Siap. mulai, saya membaca visi misi ini sangat sederhana. Iya. Melanjutkan program, melanjutkan percepatan Kabupaten Pandeglang. Iya. Mulai dari visi dulu deh. Iya. Kenapa sesederhana ini, Kang? Itu untuk membangun Kabupaten Pandeglang ini dengan segala persoalannya loh, Kang. Iya, betul. Apa makna visi ini, Kang? Jadi visi misi saya ini memang sederhana, tapi bagi saya ini mencakup secara keseluruhan, secara global yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pandeglang saat ini. Karena ya bagaimanapun juga saya lahir di Pandeglang, pribumi Pandeglang, sehingga setidaknya saya tahu kebutuhan mendasar bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Makanya misi saya adalah bagaimana melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Nah, melanjutkan percepatan pembangunan ini ya diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, juga pendidikan non formal lainnya seperti pondok pesantren gitu. Terus yang kedua, misi saya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing, yang bisa menghadapi tantangan zaman sehingga kita bisa menyongsong Indonesia Emas 2045 ya dengan confident, dengan percaya diri seperti itu. Terus ya misi yang ketiga adalah bagaimana Pandeglang ini bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan damai kepada para investor di Kabupaten Pandeglang. Karena Kabupaten Pandeglang hari ini sudah menjadi kawasan industri sesuai dengan Perda RT/RW yang saya gagas gitu. Perda RT/RW ini adalah perda keindustrian terkait tata ruang wilayah seperti itu. Jadi visi misi saya ya sangat sederhana dan ini menurut saya akan mencakup secara keseluruhan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Kalau kita urai nih, Kang. Ya. Persoalan Pandeglang itu satu, angka kemiskinannya masih tinggi. Betul. Daerah tertinggal. Ya. Terus pengangguran, dan yang paling sering viralnya itu jalan rusaknya. Iya. Jalan rusak di wilayah beberapa di pelosok-pelosok Kabupaten Pandeglang. Betul. Ketika nanti Kang Iing terpilih, bagaimana mengatasi persoalan-persoalan tersebut, Kang? Yang konkret-konkretnya lah. Iya, makanya kenapa visi misi saya ini simple, sederhana, karena ini menurut saya mudah dicerna oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang. Jadi visi misi saya ini insya Allah bukan hanya sebuah nama, bukan hanya sebuah cerita, apalagi sebuah narasi, tapi visi misi ini sangat terukur untuk saya wujudkan di Kabupaten Pandeglang. Contoh yang tadi Akang sampaikan, bagaimana Kabupaten Pandeglang ini memang
keluhan masyarakat mayoritas adalah terkait masalah infrastruktur jalan. Sebenarnya di Kabupaten Pandeglang ini bukan berarti tidak ada pembangunan gitu. Toh pada akhirnya di semua kabupaten yang ada di Provinsi Banten tidak 100% pembangunan infrastruktur jalannya kan mulus gitu. Tidak ada, menurut saya, boleh dicek lah. Kita kan harus fair menilai ini, harus komprehensif gitu. Jangan hanya sebatas membandingkan Kabupaten Pandeglang yang seolah-olah infrastrukturnya hancur. Ya di beberapa kabupaten di Provinsi Banten menurut saya masih banyak rumah kumuh, masih banyak jalan jelek gitu. Nah, ini persoalannya adalah kenapa? Karena memang fiskal di Kabupaten Pandeglang itu ya sangat minim gitu. Kenapa sangat minim? Karena PAD kita baru 290 miliar kalau tidak salah. Nah, kenapa saya tahu terkait masalah Pandeglang? Yang pertama, saya lahir di Pandeglang. Yang kedua, saya sudah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Pandeglang dari 2014 sampai dengan hari ini. Sehingga ya kebutuhan masyarakat yang paling mendasar adalah tadi infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur jalan ini ke depan akan saya lanjutkan sesuai dengan programnya, visi misinya Ibu Irna dan Pak Tanto, yaitu adalah program Jaka Mantul, Jalan Kabupaten Mantap Betul. Nah, Jalan Kabupaten Mantap Betul ini saya rasa ke depan harus dilanjutkan. Tidak bisa kita memperbaiki gitu, tapi harus dilanjutkan karena bagaimanapun juga kita akan sudah punya dasar sebenarnya secara undang-undang. Itu undang-undangnya nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di mana pasal 147 menyebutkan bahwa 40% APBD itu harus dialokasikan untuk pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Ya, diantaranya adalah pembangunan jalan. Nah, itu yang akan saya fokuskan untuk bagaimana APBD ini untuk pembangunan jalan infrastrukturnya. Sehingga kalau infrastrukturnya bagus, infrastrukturnya sudah merata ke pelosok desa, maka secara langsung ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan mengurangi kemiskinan. Kenapa demikian? Ya, secara otomatis karena Pandeglang ini adalah daerah pertanian khususnya, baik itu pertanian sawah, perkebunan, dan lain sebagainya. Sehingga harga pertanian itu juga akan terangkat harganya menjadi lebih mahal. Nah, ketika harga pertanian mahal, maka secara otomatis daya beli masyarakat juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu maka kemiskinan akan menurun gitu, seperti itu. Terus yang kedua ya itu tadi, bagaimana kita juga meningkatkan sumber daya manusianya supaya sumber daya manusia ini bisa berdaya saing. Nah, sumber daya manusia ini bukan hanya di pendidikan formal. Kalau di pendidikan formal ya pemerintah sudah menggratiskan dari zaman Pak SBY, dari TK, SD, SMP, bahkan sampai dengan SMA yang di-cover oleh provinsi, kan seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kita mengedukasi masyarakat Kabupaten Pandeglang supaya tidak putus sekolah. Nah, ini kan persoalan putus sekolah ini sebenarnya bukan hanya persoalan ekonomi, tapi persoalan keinginan dari individu masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin lagi-lagi bukan hanya di Pandeglang angka putus sekolah. Kalau disurvei ya saya rasa kalau berbicara angka putus sekolah itu karena faktor ekonomi, nah hari ini tidak bisa berbicara seperti itu. Kenapa? Karena dari mulai TK, SD, SMP bahkan sampai dengan SMA itu kan sudah digratiskan oleh pemerintah. Dan terkait masalah kelengkapan alat pelajarnya, baik itu seragam, buku, alat tulis, dan lain sebagainya, itu kan juga sudah di-cover oleh dana BOS gitu. Nah, tinggal bagaimana ke depan mengedukasi putra-putri terbaik bangsa, putra-putri terbaik Kabupaten Pandeglang, ya supaya jangan sampai putus sekolah gitu. Ketika pun mereka putus sekolah, tidak mau bersekolah, maka kita harus mengalihkan sumber pendidikannya itu adalah ke pendidikan informal, yaitu adalah pondok pesantren. Nah, pondok pesantren ini saya 2015 itu sudah menggarap yang namanya Perda Pondok Pesantren. Perda Pondok Pesantren nomor 6 tahun 2015. Kenapa saya menggagas ini dengan teman-teman di DPRD Kabupaten Pandeglang? Supaya bagaimana pendidikan formal yang sudah digratiskan oleh pemerintah daerah, ya perhatian pemerintah kabupaten juga harus terfokus kepada pelayanan dasar pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jadi ada Pandeglang. kesadaran dari pondok pesantren itu, pondok pesantrennya yang yang kobong itu apa? Iya, yang salafi. Yang salafi ya termasuk yang modern. Yang penting pondok pesantren itu kan ada perizinannya gitu, sesuai dengan perizinan peraturan perundang-undangan. Dan nanti mereka lulusnya dapat diakui itu secara legalitas ya.
Jadi undang-undang Perda Pondok Pesantren ini lebih kepada fasilitas penunjang supaya bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada pondok pesantren itu sendiri. Nah, kalau pondok pesantren Salafi itu kan beliau anak-anak didik itu hanya sebatas mengaji di Kobong gitu kan. Jadi kalau dikeluarkan itu ya kalau bahasa saya waktu di Kobong itu hanya sebatas ijazah lah gitu. Ijazah dari guru gitu, keyakinan seorang guru bahwa santri ini layak untuk dikeluarkan atau layak lulus dari pondok pesantren tersebut. Ya, tapi kan mereka tidak, misalkan secara ijazahnya itu masih belum diakui itu, Kang. Belum diakui oleh formal pendidikan formalnya. Nah, maka oleh karena itu kita ke depan ini bagaimana mengedukasi itu tadi bahwa pada anak-anak pendidik pondok pesantren ini bagaimana bisa menempuh paket C gitu. Tetap di luar itu ya, enggak langsung otomatis mereka dapat ijazah yang terakreditasi atau diakui oleh pendidikan formal. Enggak. Perda itu belum mengatur ke situ. Belum masuk ke situ kecuali memang Perda pondok pesantren yang modern. Ya, yang ada sekolahnya gitu kan. Kalau di Kobong-Kobong itu Salafi lah katakan, di Balai Rombeng kalau bisa dikatakan gitu. Nah, ini kan hanya sebatas mengaji saja gitu, mulai dari ya tuturutan lamun di bahasa Pandeglang nanti sama Ikro. Pandeglang juga kan terkenal kota santri ya. Kota sejuta santri dan 1000 ulama gitu. Ya, maksudnya dari Kobong itu nggak bisa ya di-upgrade mereka kemudian di dalam perda itu langsung mendapat legitimasi untuk diakui secara pendidikan formal gitu dari santri Kobong itu. Belum bisa. Saya rasa belum ya, karena bagaimanapun juga sebuah ijazah dari sekolah itu kan ada formalnya, ada paket C misalkan kalau yang tidak menempuh pendidikan secara formal bertahap gitu. Ada paket-paket B gitu kan, seperti itu. Nah, ini paling hanya mengedukasi masyarakat supaya tidak putus sekolah gitu. Baik. Seperti itu. Oke. Nah, ya. Nah, itu sengaja dari paparan kesiapan konsep KAING, artinya untuk membangun kota Pandeglang ini udah sangat bisa serius lah ya. Insya Allah. Nah, dari beberapa petikan berita yang kita pantau, KAING ini akan bersanding dengan Bu Dewi. Yang konon bukan kita tahu bahwa juga memiliki hubungan keluarga dengan Bu Irna. Bu Dewi sekarang juga penjabat eselon 2 ya di Pandeglang. Kenapa dengan Bu Dewi? Karena menurut saya mengelola Kabupaten Pandeglang ini harus ada kolaboratif yang konstruktif antara politisi dengan birokrat. Nah, Bu Dewi, saya menilai sosok Bu Dewi ini adalah sosok yang berpengalaman di birokrat. Karena bukan baru 1 atau 2 tahun beliau mengabdikan dirinya di birokrat, bahkan beliau sampai dari TKS, TKK, dan sekarang eselon 2. Nah, eselon 2 pun beliau ini bukan hanya sebatas baru jadi kepala dinas pendidikan kemarin, tapi sebelumnya kepala dinas KB, kepala dinas kesehatan, terus kepala inspektorat. Nah, yang terakhir ini adalah kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Pandeglang. Menurut saya ini kolaborasi yang akan konstruktif untuk bagaimana melanjutkan proses percepatan di Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Seperti itu. Partai mana, Kang, yang udah kira-kira akan memberikan dukungan di koalisi di Iing Dewi ini? Dewi Iing yang positif ini Dewi Iing sebenarnya. Jadi Bu Dewi di A1. Iya, Bu Dewi insya Allah di A1 gitu. Karena kan selalu dinyanyikan oleh kalangan muda. Ada yang lagunya Dewa itu kan, Dewi kan gitu ya. Makanya mungkin nomor 1. Ini beberapa partai sudah didatengin ya, mulai dari Demokrat oke lah. Iya. Kandang. Kemudian mana lagi? PKB, Demokrat, PKB, PDI, Nasdem, dan PKS yang udah didatangi dan udah daftar, sudah mengembalikan formulir pendaftaran sesuai dengan mekanisme di partai politiknya masing-masing. Seperti itu. Optimis memberikan rekomendasi. Saya diamanahkan oleh orang tua, kalau mau sukses kita harus optimis. Target berapa partai? Ya, target sebanyak mungkin, karena membangun Kabupaten Pandeglang ini tidak bisa hanya 1-2 partai. Bila perlu ada 8 partai di Kabupaten Pandeglang bisa bersatu dengan Iing Dewi untuk melanjutkan percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang. Seperti itu. Iya. Target berapa karung yang akan disiapkan untuk nyawer masyarakat
Kemarin habis berapa kamu Ya, pencalegan menjadi anggota dewan yang ketiga? kalau terkait masalah finansial kan uang bukan segala-galanya, meskipun segala-galanya adalah uang gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Nah, contoh saya 2014 pertama nyalon, diberikan amanah oleh masyarakat dapil saya itu suara 3.212. Yang 14 periode pertama saya itu dinobatkan sebagai anggota dewan termuda 26 tahun pada saat itu. Nah, periode kedua suara saya meningkat menjadi 6.700 sekian lah kurang lebih. 2019. Artinya kepercayaan publik, kepuasan publik terhadap saya harus diakui real dong, bahwa peningkatan suara saya 2 kali lipat gitu. Nah, di periode ketiga ini saya mencalonkan diri kembali, saya, istri saya, dan sepupu saya gitu di dapil yang berbeda. Kenapa demikian? Karena saya ingin melihat respon masyarakat terhadap kinerja saya selama menjadi anggota DPRD. Apakah saya sudah memberikan dampak manfaat yang positif terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang, atau saya hanya memberikan dampak manfaat yang positif terhadap dapil saya saja gitu. Sehingga ya sudahlah, bismillah, kita hibahkan diri kita untuk bagaimana semata-mata membangun Kabupaten Pandeglang. Sehingga ya saya di dapil 3 suara saya itu totalnya 18.089 dengan partai. Kenapa saya katakan total suara saya 18.089? Karena di dapil saya itu yang nyalon ya hanya saya sendiri. Gitu, tidak ada fighter lah, tidak ada petarung gitu. Saya, teteh saya, ponakan saya 4 gitu. Jadi semuanya nyalon di dapil yang sama, sehingga terkumpullah suara dari keluarga saya itu 18.089. Nah, kalau suara pribadi saya itu 12.700 sekian suara pribadi saya. Suara teteh saya 2.200 sekian, suara ponakan saya ya terus sampai menurun ke bawah gitu, karena dibagi gitu. Seperti itu. Kita ngopi dulu. Nah, cocok ini, memang harus ngopi dulu. Karena belum menjawab pertanyaan kan. Siap. Tadi pertanyaan saya tuh habis berapa ratus juta, berapa miliar untuk satu kursi pencalonan. Nah, makanya kata saya di politik itu sebenarnya bukan semata-mata uang adalah segala-galanya. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat. Ketika masyarakat puas terhadap kita, maka tidak mesti kos tinggi yang harus kita keluarkan, seperti itu. Istri saya nyalon di dapil 2 juga mendapatkan suara tertinggi di dapilnya 7.500 sekian. Terus sepupu saya di dapil 6 juga mendapatkan suara tertinggi 10.000 sekian gitu. Dan menurut saya kalau dihitung dengan materi ya miliaran ya masuk. Tidak juga gitu. Karena itu tadi bagaimana kontribusi kita terhadap masyarakat. Karena saya memakai pola, sebenarnya pola saya itu sederhana. Karena saya penggemarnya ya Dewa 19, kata saya sudah saya sampaikan di mana-mana. Kalau diimplementasikan ke dalam dunia politik, ternyata lagu Ari Lasso ini sangat menyentuh gitu. Yang liriknya kalau tidak salah, sentuhlah dia tepat di hatinya, maka dia akan menjadi milikmu selamanya. Nah, itu yang dalam sebenarnya. Itu yang mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Termasuk Bu Dewi juga udah kesentuh ya. Nah, udah kesentuh sama-sama untuk membangun Pandeglang. Sama-sama ketemu. Kalau berpasangan nanti kemudian sama Bu Dewi nih, berapa target suara yang kira-kira ditargetkan? Kalau target suara yang penting kita menang. Gitu, yang penting kita menang. Ya bismillah, tawakaltu Allah. Masyarakat Kabupaten Pandeglang ya saya yakin sekarang sudah mulai cerdas, sudah mulai bisa menilai pemimpin mana yang bisa memberikan bukti, bukan hanya sebatas janji. Karena saya di DPRD Kabupaten Pandeglang sampai dengan hari ini masih pimpinan Komisi 3. Komisi 3 itu bidang pembangunan infrastruktur jalan. Artinya ketika saya berbicara pembangunan itu bukan hanya akan gitu, tapi sudah melakukan, meskipun masih banyak PR yang harus saya selesaikan. Maka oleh karena itu
jawabannya adalah bagaimana saya bisa masuk ke dalam eksekutif gitu, bukan hanya di legislatif, karena kalau legislatif kan terbatas kewenangannya, kalau di eksekutif bisa menyeluruh. Artinya ya saya dengan Teh Dewi itu bukan hanya akan membangun A, B, C, D, tapi sudah gitu. Nah kalau yang lain mungkin baru akan gitu kan. Kalau yang lain kan baru nanti kita jalan jelek ini kita akan bangun gitu. Jalan ini kita akan bangun. Nah, tapi kalau saya sudah membangun gitu. Yang sudah melakukan ya di sudah beberapa periode jadi anggota dewan itu udah di ada beberapa dua titik. periode yang saya kerjakan ini, kalau saya berbicara banyak yang sudah saya lakukan, khawatir pencitraan nanti kan gitu. Nggak apa-apa, maksudnya berapa Gitu. titik yang sudah dilakukan pembangunan? Dulu itu boleh dicek 2014 ke belakang yang namanya Kecamatan Sindang Resmi, Munjul, Angsana dan Cikesik itu hampir mayoritas tidak tersentuh oleh pembangunan. Gitu. Tapi hari ini nanti Akang bersama kru semuanya boleh berkunjung ke dapil saya. Nah, hampir 80% dapil saya khususnya sudah tersentuh oleh pembangunan. Tinggal Video itu ada nggak? Nggak ada ya? Di video nanti ada pembangunan yang dulu yang jalannya rusak sekarang sudah dibangun. Ada di beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan. Ya kemarin kita membangun dari dana alokasi khusus saya alokasikan sekitar 17 miliar itu di daerah Munjul. Hari ini juga di dapil saya masih di Cikesik gitu, termasuk di kecamatan-kecamatan yang lain se-Kabupaten Pandeglang. Oke, seperti Kang. itu. Ini ke PKB ya? Coba diputar ulang yang PKB. Siap. Diputar ulang yang ke PKB tadi. Nah, ini yang ke PKB ini pusat ya? Ini di Kang Ing ya? pusat ya. Itu sama Bu Dewi ya? Sama Bu Dewi. Iya ya, langsung ke beberapa hari yang lalu kalau nggak salah di PKB ini ya. Ini kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu. Minggu yang lalu ya. Di sana pemaparan visi misi. Di sana kita hanya diundang halal bihalal dengan Ketua Umum PKB dan seluruh calon se-Indonesia. Seperti itu. Kalau pemaparan visi misi itu di Pandeglang kalau untuk PKB. Nah, baru kemarin saya ke PKB 2 hari yang lalu itu pemaparan visi misi. Oke, next setelah PKB. Setelah PKB ke Demokrat di ya, rumah sendiri. Rumah sendiri lah ya. Rumah sendiri dan ya Nah, ini PDIP juga sahabat-sahabat saya semua di praksi, ini PKB di Pandeglang ya. Ini Nasdem bersama Kang Pajar juga. Ini PKS. Nah, sebenarnya sahabat saya semua pengurus-pengurusnya karena di praksi di praksi di DPR Kabupaten Pandeglang. Oke, ada 4. 5. Ada 5 ya? Iya. Berapa, Kang? Persiapan mahar yang disiapkan untuk partai udah kali 5 aja. Udah 10 kalau satu partai minta 2 miliar udah 10 miliar. Maharnya itu adalah keseriusan untuk membangun Pandeglang. Seriusan membangun Pandeglang. Iya, insya Allah lah semua partai nanti akan menilai secara komprehensif. Artinya mana yang memang sudah melakukan untuk membangun Pandeglang, mana yang baru akan gitu. Nah, itu ya menurut saya yang akan dipertimbangkan oleh partai politik seperti itu. 2 partai cukup sebenarnya. Cukup untuk partai mengusung ya. Iya. Demokrat taruhlah sama PKS, PKB ya? misalkan atau Nasdem gitu, atau PDI itu cukup diantaranya. Tapi saya berharap ya semua partai politik yang ada di Kabupaten Pandeglang berkolaborasi bersatu untuk sama-sama membangun Pandeglang. Tapi biaya partai politik itu mahal ya, Kang ya? Enggak mahal. Untuk mengusung saja mereka harus punya bahasa lain, itu ada juga bahasa infak. Kita udah sama-sama tahu itulah. Mahal ya, Kang? Enggak juga. Sejauh ini saya berkomunikasi dengan partai politik ya di semua partai politik free gitu. Karena sekarang menurut saya lebih komprehensif penilaiannya. Tidak ya dalam tanda kutip transaksional. Kenapa komprehensif?
Karena di semua partai politik kita diseleksi benar-benar bagaimana kita penyampaian visi misi, bagaimana meyakinkan partai politik itu sendiri bahwa kita punya basis massa, punya bukti real yang sudah kita lakukan ke masyarakat gitu. Sehingga itu yang membuat mahal menurut saya penilaian dari partai politik itu sendiri. Sejauh ini ada beberapa nama yang muncul ya, ada Kaiing, Bu Dewi, Pak Fitron, Bu Diana, terus Pak TB Entus, ada juga dari banyak lah, ada beberapa yang lain. Kayaknya paling muda juga ya, masih. Saya kayaknya paling muda karena saya lahir tahun 88. Nah, hari ini saya 36 tahun berarti. Selain itu apa yang bisa membedakan posisi Kang Iing terhadap beberapa kandidat yang lainnya? Kalau saya menilai secara pribadi nanti subjektif ya, biar masyarakat yang menilai itu sendiri. Yang jelas bahwa saya selama mengabdi di Kabupaten Pandeglang 10 tahun ya, saya sudah memberikan kontribusi yang terbaik semampu saya, semaksimal saya untuk bagaimana semata-mata kemajuan masyarakat Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Ketika nanti masyarakat menuntut janji-janji politik itu udah siap lah ya? Insya Allah saya siap, karena ya bagaimanapun juga ketika kita sudah nawaitu, sudah bismillah untuk memimpin Kabupaten Pandeglang dengan segala resiko, dengan segala konsekuensi, dengan segala tuntutan, ya kita harus menunaikan janji itu. Karena janji politik itu bukan hanya di dunia, tapi dipertanggungjawabkan juga di akhirat. Oke. Gitu. Closing Kang. Siap. Pak Dewan yang sudah 3 periode menjabat, closing statement dan jejak digital ini ini saya yakin bisa tidak terhapus dan bisa dimunculkan lagi ketika nanti janji-janji kampanye dan sebagainya, ataupun bahkan Pak Iing sendiri sudah jadi bupati atau wakil bupati di Pandeglang. Apa sekiranya satu kalimat saja, nggak mesti panjang, yang membuat nanti masyarakat tidak menyesal ketika mereka berbondong-bondong ke TPS untuk mencoblos dan menitipkan suaranya ke Kang Iing dan Bu Dewi nanti? Ya, saya adalah wajah pribumi Kabupaten Pandeglang. Saya adalah generasi muda cerminan masyarakat Kabupaten Pandeglang. Saatnya wajah pribumi memimpin di daerahnya sendiri. Karena wajah pribumi yang lebih tahu seluk-beluk persoalan dan lain sebagainya di Kabupaten Pandeglang ketimbang ya para pendatang nanti ke depan, seperti itu. Itu saja. Karena lirik lagu Iwan Fals itu. Lirik lagu Iwan Fals. Wajah pribumi. Dan yang pasti karena juga keturunan orang Pandeglang, mungkin juga tahu wilayah-wilayah mana. Iya, betul. Ya kalau yang lain khawatir nanti ke alun-alun juga nyasar kan gitu. Gitu. Kalau saya ya kemana-mana seluk-beluk masyarakat Pandeglang, insya Allah ya nggak akan nyasar lagi dan tahu kebutuhan masyarakat. Ya kebetulan ya meskipun sore ini di closing statement harus saya tambahkan bahwa saya itu berangkat bukan dari terah politisi ataupun birokrat gitu, tapi saya benar-benar merintis dari nol. Nah kalau yang lain mau menciptakan anak petani menjadi pemimpin, ya saya sendiri sudah menciptakan itu. Ada layanan center yang disiapkan untuk pengaduan masyarakat kan? Ada, rumah aspirasi namanya di Pandeglang, di daerah Majasari. Nah itu namanya Mabes KBRI. Itu 24 jam 24 jam ada standby di sana untuk pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat, keluhan masyarakat, problem masyarakat, seperti itu. Baik. Oke. Kang Iing, mudah-mudahan ini menjadi salah satu titik cerah memberikan gambaran terhadap masyarakat di Pandeglang. Bagaimana kemudian nanti mereka menentukan pilihan siapa yang akan menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pandeglang 5 tahun ke depan. Dan saya berterima kasih Kang Iing sudah hadir ke sini. Dan mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di tahapan-tahapan selanjutnya, karena belum masuk proses tahapan selanjutnya. Sahabat Banten Podcast, itu tadi perbincangan kita. Mudah-mudahan ini memberikan banyak manfaat dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat di Kabupaten Pandeglang nanti yang akan menyaksikan tayangan channel kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.